gangguan atau enggak nanti kita saya coba lagi untuk mendownload kembali. Ya, nanti di ini kembali ya, di apa namanya, diinstal kembali. Baik, kita langsung saja buka untuk aplikasinya ya. Jadi sampai dengan pertemuan ke-14 ini kita membuat game sederhana. Kemarin saya sudah lihat beberapa konsep adik-adik juga sangat menarik ya untuk konsepnya. Mudah-mudahan bisa terrealisasikan dengan baik. Amin. Berapa orang di sini yang sudah menginstal? Berapa orang? Ada tapi Ada. ada. Siapa yang ada? Yang sudah menginstal siapa aja? Kedengeran nggak ya? Saya sudah, tetapi nggak muncul kayak yang ibu di share screen ini. Oh, Abi sudah. Selain Abi siapa lagi? Selain Abi siapa lagi? Enggak ada lagi? Ada saya, Bu. Ada Bayu. Oke ya, ada. Nah, gitu. Oke. Di sini ini adalah Macromedia Flash ya, ada Adobe Flash juga ada, tapi biasa berat ya, kayak Macromedia Flash, tapi ada Adobe apa namanya, Animate. Itu biasanya dipakai juga sampai ke Android ya untuk gamenya, untuk media pembelajarannya. Bahkan banyak kelas kalian juga yang memang menggunakan Adobe Animate disatukan dengan database yang nantinya bisa dipakai untuk tugas akhir. Ada juga kelas kalian yang seperti itu. Tapi dasarnya adalah dari Flash dulu, ya seperti itu, nanti dinaikkan menjadi Android. Nah, tampilannya seperti ini, ya ini seperti biasa, ada Flash dokumen, ada slide presentation, ada action script dan lain-lainnya. Nah, di sini juga kita harus menggunakan logika, ya karena kita menggunakan action script. Dulu juga pasti ada teman-teman di sini di A2 yang sudah menggunakan Flash apabila memang background-nya dari SMK multimedia atau RPL atau TKC ya. Seperti itu. Kita Flash dokumen. Nah, di sini tampilannya seperti ini ya. Tampilan seperti ini, kemudian di sini ada menu-menunya ya, ada file, edit, view dan sebagainya. Ada fitur-fiturnya, kita langsung saja sembari berjalan ya, kita mengenal fitur dan tools apa saja yang memang ada di Flash ini. Yang perlu adik-adik kuatkan dasarnya adalah bahwa di sini ada layer ya, dan di sini ada frame ya. Frame ini ada frame 1, 2, 3, 4, 5, ada gambar ya, seperti itu. Kemudian setiap frame ini seperti di Photoshop juga ya, ada di setiap layar. Layarnya juga bisa banyak. Semakin banyak layar dan semakin banyak frame, tentunya mempengaruhi ya ke spesifikasi komputer kalian nanti pada saat rendering, menjadikannya nge-up-nya itu ke Android-nya dengan bahasa pemrograman tertentu nanti akan digunakan, itu akan mempengaruhi juga kecepatan kita sejauh mana gitu spesifikasinya ya. Nah, di sini ada di bawah ada action. Action ini adalah untuk action script, ada action script 1.0 dan 2.0 ya. Kemudian ada di sini perintah-perintahnya ya. Ada timeline controlnya, go to end play, go to end stop, next frame, dan lain-lainnya. Nanti kita akan belajar ya, sehingga menghasilkan game sederhana aja. Game sederhana ngikutin dari yang
ingin kalian wujudkan. Mudah-mudahan harapannya sesuai dengan kenyataan nanti ya. Gitu. Nah, kemudian di sini ya banyak sekali lah ya di sini untuk action-nya, untuk action di frame-nya sini. Oke, nah di sini ada stage-nya ya. Stage-nya kita lihat di sini ada 12,0 fps. fps itu adalah singkatan dari frame per second. Artinya ya setiap kali kita menggambar ya, itu dalam 1 detik itu berapa gambar gini. Di dunia animasi, di dunia game gitu lah ya. Nah, itu tuh 1 detik itu sama dengan 30 gambar. Itu adalah standarnya Eropa. Makanya kenapa kartun-kartun Eropa, kemudian game-gamenya itu cenderung dia lebih halus daripada Jepang. Karena Jepang itu biasanya menggunakan limited ya. Cukup 12 frame per second, padahal standar Asia pun 25 frame per second, seperti itu. Nah, kita klik 2 kali di 12.0 frame rate ini ya, frame per second ini, kita klik 2 kali. Nah, di sini ada dimension. Dimension di sini adalah panjang lebarnya dari stage ini ya. Kalau kita pakai standar aja, biasa ada 700 misalnya, 700, kemudian ini 600. Sebenarnya kalau sama seperti web, kalau 1024 kali 700 berapa kemarin teh? 762 ya. Nah, tapi ini kita background color-nya, kita bisa menggunakan apa saja boleh, yang mana, kemudian frame rate-nya mau berapa, ini abaikan saja, kita klik OK. Nah, ini di sini ya, seperti ini. Nah, kita lihat dulu di sini Nah, di sini ya, perhatikan di sini ada 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Nah, kalau misalnya dia bulatnya putih, kosong seperti ini dinamakan dengan blank ya, blank frame. Yang ada isinya adalah kita klik, kita tidak bisa ngeklik di mana saja, kemudian kita membuat objek di sini, tidak bisa ya. Kemudian kita di sini, klik di sini ya, klik di frame-nya, kemudian kita bikin tulisan di sini. Misalnya bikin game apa ya? Bikin game house. Nah, kita bisa merubah tulisannya di properties ya. Nah, ini di properties ini warnanya kita ganti misalnya menjadi putih. Tulisannya kita besarkan juga bisa di sini. Kemudian jenis tulisannya juga kita bisa sesuaikan di situ ya. Game house misalnya. Nah, maka dia akan seperti ini. Ya. Game host, kemudian login. Terus kita login. Enter aja kali ya. Enter. Goto. Biasanya apa? Enter ya. Enter aja lah. Nah, di sini ya. Nah, kita di properties, kita ketengahkan. Nah, seperti itu. Kemudian, karena di sini kita rencananya akan membuat game ya. Sehingga kita harus tahu button. Nah, ini kita geser ya. Ini untuk mengecilkan dan membesarkan stage itu CTRL plus, CTRL min. Ya. Kemudian kalau pengen posisinya dia di tengah benar di mana, itu kita bisa view rule. Ya, ada penggarisnya nih. Tengah-tengahnya di mana? Tengah-tengahnya di sini. Kita tinggal tarik aja. Ini ke sini tarik. Tuh ada kan warna hijau ya. Kemudian ini ke sini juga kita tarik. Seperti ini. Nah, ini kita tarik dari kiri sini kita tarik juga ke sini. Enaknya sih mengerjainnya pakai mouse ini. Saya nggak pakai mouse ini.
Kemudian dari sini juga kita tarik. Oke. Nah, sekarang posisinya di tengah di mana? Ya, tengah-tengahnya di mana itu? Nah, anggap aja di tengah-tengah. Klik. Sekarang kita coba masukkan dulu. Kita save dulu ya, takutnya dia close atau seperti apa. Kita save. Save-nya di mana saja boleh ya. Saya di save. Latihan 1 misalnya. Nah, nanti akan ada beberapa file ya, yang akan jadi di sini. Kalau untuk mentahan adalah .fla. Simbolnya dia berwarna merah seperti lambang flashnya. Kemudian pada saat kita CTRL enter, ya, dia muncul seperti ini. Kita lihat di Windows Explorer. Pada saat di CTRL enter, tadi saya nyimpannya di mana? Di D, kemudian di sini dan di IMK. Nah, di sini, nah perhatikan tadi kan saya nyimpannya latihan 1 ya. Latihan 1, kemudian ini latihan 2 ini. Ada nggak itunya? Kok nggak muncul ya? Harus stop. Nanti aja terakhir tuh ya, harus di stop share dulu. Oke. Nah, di sini kita lanjutkan kembali ke sini. Kita lihat di sini ada keyframe. Perhatikan bedanya dengan yang tadi. Yang tadi itu dia blank keyframe. Ini kita namakan keyframe. Ya, kunci frame. Bulat. Ini bulat hitam berarti di frame tersebut sudah ada sesuatunya. Sudah terisikan sesuatu. Ini adalah keyframe. Ya. Kalau blank keyframe berarti kosong aja. Nah, kita bisa juga diklik kanan. Diklik kanan di sini ada insert frame, ada insert keyframe, ada insert blank keyframe, ada convert to keyframe dan sebagainya ya. Kita langsung saja ke insert keyframe. Ya. Nah, sebenarnya di insert keyframe ini kita bisa geser dia ke bawah atau ke atas. Nah, pada saat CTRL enter ya di preview, dia akan bergerak-gerak seperti ini. Kan tidak halus seperti itu. Sehingga untuk halusnya adalah kita geser, ini drag ke 10 misalnya. Kemudian tekan F8. F8 di keyboard, movie clip. Nah, di sini ada movie clip, ada button, ada grafik. Kita mau jadikan dia animasi, berarti di movie clip. Kalau mau jadikan dia tombol, berarti di button. Karena kita nanti outputnya adalah pembuatan game, sehingga kita harus ke button. Kita cancel aja. Kita Ctrl Z. Nah, kita nomor 1 di sini. Nah ya, kita F8. Kita pilih button, karena pada saat di enter game house, kita klik si game house ini, klik lanjut ke halaman berikutnya. Kita klik button, oke. Nah, perhatikan di library ya, atau F11 kalau tidak ada library-nya. Di sini dia si simbol 1, si enter game house ini dia sudah tipenya berubah menjadi button. Tipenya dia sudah berubah menjadi button. Nah, biar lebih bagus ya. Nah, kita coba CTRL enter. Perhatikan si kursornya dia berubah menjadi button. Ya, kan tadinya kan si kursornya arah panas seperti ini. Pada saat kita klik F8 button, dia berubah menjadi seperti ini, button. Oke. Kemudian ya, nggak asik dong Bu, nggak bagus ya kalau misalnya cuma enter game host sepi gitu ya. Kita klik 2 kali.
kita klik 2 kali. Klik 2 kali di dalam yang biru ini, klik 2 kali mouse, sehingga dia ada scene di dalam scene. Ya, scene di dalam scene ada tulisan up, over, down, and hit. Up artinya saat si kursor ini berada di atas. Seperti ini. Over pada saat dia ngelewatin. Kita klik insert keyframe, kemudian kita ganti misalnya warnanya. Ganti warnanya. Ganti ukurannya atau ganti warnanya boleh. Down pada saat diklik, insert keyframe kembali. Kemudian kita ukurannya. Ingat ya, kalau kita mengecilkan sebuah desain gambar itu harus tekan shift sambil di pojok. Ya, haram hukumnya dari sini atau dari atas. Nah, kemudian kita ganti warnanya. Ganti juga. Nah, hit ini adalah, kita lihat dulu hasilnya ini ya. Kita lihat warnanya seperti ini. Kita klik. Nah, pada saat kita klik, dia akan berubah menjadi seperti ini. Nah, seperti ini. Enter game hosting, kita nanti masuk ke gamenya kita. Nah, kemudian hit itu makanya apa, Bu? Hit itu adalah untuk keterbacaan si area tombol. Pada saat kita nih ya, itu terbaca itu pada saat si kursor di angka E, Enter, dan sebagainya. Tapi perhatikan ya, pada saat di sini ya, ini kebaca di sini. Tapi perhatikan pada saat kita masukkan hit, kita bikin bulat seperti ini. Ya. Maka pada saat kita Ctrl Enter, dia akan terbaca mulai dari sini. Mana? Nah, mulai dari sini dia kebaca tuh. Tuh, mulai dari sini dia kebaca. Perhatikan kursornya. Tidak pas huruf R-nya, tapi mulai dari sini. Nih, ya. Nah, ya, mulai dari sini tuh. Tuh, dari sini kebaca. Bisa dipahami maksud saya? Bisa, Bu. Jelas, Bu. Bisa ya? Oke. Nah, seperti itu kita kembali lagi ke scene 1. Nah, oke, kita coba Ctrl Enter. Game host. Oke. Masuk. Oh, Bu, mau tambahin suara dong gitu ya. Mau tambahin suara dong. Berarti kita menambahkan suara itu ada di dalam scene tadi. Klik enter, klik di sini ya 2 kali ya. Nah, udah masuk ke sini. Kita tambah layar ada di sini. Posisi pojok sini. Tambah layar, kita masukkan suara. Kita kasih rename aja, klik 2 kali ini suara. Sound. Nah, di suara di sini kita masukkan suara itu adalah gampang di file, kemudian di import to library, hasil download, hasil apa. Nah, suara yang bisa masuk flash adalah .wav ya. Kemudian setelah atau .wav atau MP3 tapi kurang dari 3 MB. Ya, seperti itu. Saat ada telepon.
Nah, import to library di sini tinggal ambil suara aja, ada sound-nya di mana, atau kita download dulu suara tombol. Download aja yang open source suara tombol. Dung, klik, atau apa gitu ya. Nah, itu ya silahkan kalian download aja, masukkan ke sini. Seperti itu. Ntar ya, kita contohin lagu misalnya, atau panjangan. Ntar kita download dulu suaranya sebentar ya. Kita download dulu. Ntar saya coba download dulu ya. Bentar. Kita coba download dulu. Nah, agak lama misalnya. Saya seperti ini. Nah, misalnya suara lonceng kayak gitu atau apapun itu, tinggal nanti dia masuk ke sini kan, ke library, kemudian nanti di-drag ke situ. Maka pada saat kita ngeklik, dia langsung ada suaranya, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk perpindahan, ya, untuk perpindahan, apa namanya, ini enter game host ke yang lain, kita amannya sih kita bikin di layer yang berbeda aman, tapi boleh-boleh saja kita bikin di layar yang sama ya, tidak apa-apa. Kita bikin di layar yang sama, klik, kemudian kita klik insert blank keyframe. Insert blank keyframe, kemudian kita mau merubah warnanya juga bisa ya. Berubah warna, kita berarti bikin kotak dulu, atau enggak kita masukkan image, import to library, kita masukkan image. Ya, anggap saja ini adalah tampilan game awalnya. Nah, kita masuk ke library, kita tinggal drag ke sini. Untuk mengecilkan kita tekan yang ini. Jangan lupa tekan shift pojok, tarik. Oh, ininya 10 menit lagi mati. Apanya? Zoom-nya. Nah, ini di sini. Misalnya ini gamenya ya, tampilannya. Kita kasih, kita bikin layar baru lagi. Kita bikin di sini insert keyframe. Kita bikin tulisan di sini back atau menu lainnya apa ya biasanya itu play back misalnya seperti itu. Nah sekarang kita kembali ke sini, kita kasih rumus. Kasih rumusnya adalah dengan cara menekan F9 di action script ini kita tuliskan on press
kurung buka, go to, nah, pada saat kita membuat Excel script ini perhatikan ada dua yang muncul arti gini. Pada saat saya tadi mengetikkan on press, perhatikan di sini ada A kecil di atas frame-nya. A kecil di atas frame-nya artinya si frame tersebut sudah dibubuhi action script. Seperti itu. Hati-hati pada saat kita memasukkan action script. Kita memasukkan action script-nya itu mau di frame-nya atau mau di tombolnya. Yang benar adalah kita memasukkan script tersebut adalah di tombolnya. Sehingga kita klik lagi frame-nya, F9, kita hapus, sehingga tuh, perhatikan ini tidak ada A kecilnya. Tidak ada A kecilnya. Nah, yang benar adalah kita klik enter, kita klik di mana aja dulu di stage mana, kita klik enter, kemudian klik F9, on press. Nah, lihat di di frame-nya dia tidak ada A kecil karena yang dibubuhi rumusnya tersebut adalah si button-nya. On press, go to end stop. Go to end stop ke frame kedua. Titik koma, kurung tutup. Ini melihat frame itu adalah, nih lihatnya ada satu kan di sini, ini adalah frame 1. Ini frame 2. Nah, kemudian karena untuk pertama itu selain si buttonnya yang dikasih rumus, juga si frame-nya harus dikasih action script. Saya kasih rumus stop. Stop kosong seperti ini. Enter. Nah, perhatikan. Ceritanya ada suara ting 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 ting. Klik. Nah, dia pindah ke halaman berikutnya. Ya, seperti itu. Rasanya kalau melihat seperti yang mudah, simpel, tapi kalau pas dipraktekkan, nanti kalian akan mau buka tutorial atau video ini kembali. Tidak segampang itu pada saat kita praktekkan. Memang butuh latihan, ya seperti itu. Sekarang gini, saya nanya sama adik-adik semua. Logikanya, kita harus punya logikanya dulu nih. Pada saat kita memasukkan action script ke button tersebut, kan on press, go to end stop 2. Ya, berarti pada saat ini back, ya, ini back, ada tulisan back. Kalau ini di button kan, rumusnya bagaimana? Cara ngebuttonin jangan lupa F8 button. Nah, ini si rumusnya gimana ini? Klik di mana aja dulu, baru klik buttonnya. Rumusnya sama seperti tadi ya. Yang tadi, sama seperti yang tadi, ini kita klik, kita kopas aja. F9 kita kopas, kita copy. Nah, kita masukkan ke sini. Kita F9. Nah, kita kopas. Bedanya apa?
bedanya apa antara si Angka. yang tadi? Ya, gimana? Angkanya mungkin Bu. Ya, benar. Cuma angkanya doang. Gampang kan? Iya Bu, jadi Angkanya doang jadi 1. Kita coba. Wah, udah beda seperti itu. Sederhana. Ini untuk dasarnya dulu flash, nanti kita ke arah panah kanan kiri bagaimana main tembak-tembakan, game sederhana, game house tembak-tembakan. Nah, seperti itu ya, tembak-tembakan sudah. Ini keburu tutup ininya apa sih zoomnya. Perhatikan ini, lihat ada flash seperti ini. Ini ada flash player. Jadi kalau game-game house sederhana, flash player bedanya adalah kalau FLA itu bisa diplagiat orang, SWF bisa di-converse orang, tapi kalau .exe yang flash player dia tidak bisa diplagiat atau tidak bisa di-converse orang, ya. Nah, sehingga dimanapun juga posisi PC atau laptop yang memang tidak ada flash-nya, dia bisa terbuka gitu. Bisa terbuka si flash ini. Nah, kalau misalnya yang FLA atau SWF itu wajib ada aplikasinya. Tapi kalau sudah jadi yang bulat seperti ini ya, flash player dia bisa dibuka di mana saja. Ini bisa jadi permainan di komputer, di laptop. Untuk menaikkannya ke Android itu ada cara khusus. Memang game host ini bisa naik ke Android, kemudian dia muncul di Google Play. Di Play Store. Di Play Store bisa muncul sehingga kita punya duit sendiri buat ya buat apalah gitu ya, dari pembuatan game house seperti ini. Nah, ini bisa menjadi ladang usaha untuk adik-adik semua ya. Kalau misalnya tekun bikin ini ya, di-upload modal 300.000, modalnya itu bisa menghasilkan, apalagi kalau ratingnya tinggi, banyak. Dulu saya pernah bikin ini, diangkat bikin tembak-tembakan balon. Sampai sekarang di handphone saya ada, tapi ya domainnya ini sedang nggak diperpanjang ya, konsumsi sendiri aja gitu. Ya paling untuk hari ini dicukupkan sekian dulu ya. Nanti untuk kelanjutannya kita bisa di WhatsApp, kemudian nanti saya akan kirim rekamannya. Untuk absen sebentar ya, 5 menit ke depan saya akan input di literanya untuk di absennya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Mau bertanya Ibu. Iya, ya, silakan. Ketika langsung berupa aplikasi Bu. Gimana? Ketika ini di save ini udah langsung berupa aplikasi gitu Bu. Kalau misalnya sudah dipublish, sudah sudah dipublish ke dalam, itu berupa aplikasi dia. Dia berupa flash player. Oke Bu. Itu. Nah, tadi nggak on kamera saya, soalnya handphonenya saya dekatkan ke mulut ini ya, bisa nanti dipakai. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, dicukupkan sekian karena Zoom-nya juga menggunakan Zoom yang gratisan ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau yang belum terbiasa mungkin agak sedikit pusing, tapi nanti kalau kita sering berlatih juga pasti bisa kok. Tidak ada yang